Pernahkah kamu membayangkan betapa sunyinya sebuah rumah megah ketika tidak ada lagi suara tawa di dalamnya? Malam itu, hujan turun deras di Jakarta, seolah langit ikut menumpahkan kesedihan yang selama ini terkurung di balik dinding marmer sebuah rumah mewah di kawasan elit. Petir menyambar, menerangi sesaat bangunan besar yang tampak megah dari luar, namun dingin dan hampa di dalamnya. Di ruang tamu yang luas, seorang pria muda duduk sendirian di sofa kulit berwarna gelap. Namanya Dimas, seorang pengusaha muda yang namanya sering muncul di majalah bisnis, sosok yang dikagumi banyak orang karena kesuksesannya yang luar biasa di usia yang masih relatif muda. Harta, kekuasaan, dan pengaruh seolah sudah ia genggam tanpa perlu bersusah payah lagi. Namun malam itu, di balik jas mahal dan jam tangan bernilai miliaran, Dimas justru merasa dirinya adalah manusia paling miskin di dunia. Ia miskin kehangatan, miskin rasa pulang, miskin seseorang yang menunggunya dengan senyum tulus. Hari itu terasa sangat panjang. Rapat demi rapat, angka demi angka, wajah-wajah yang tersenyum di depannya, bukan karena peduli, melainkan karena kepentingan. Ketika malam tiba dan ia akhirnya pulang ke rumah besar itu, tidak ada yang menyambutnya selain suara hujan dan pantulan langkah kakinya sendiri di lantai marmer yang dingin. Dimas menyandarkan kepalanya, memejamkan mata, mencoba mengusir rasa lelah yang bukan hanya bersarang di tubuh, tapi juga di hatinya. Perutnya terasa kosong, namun bukan sekadar lapar. Ia muak dengan makanan mahal, muak dengan hidangan restoran bintang 5 yang rasanya selalu sama, mewah tapi dingin. Ada sesuatu yang ia rindukan, sesuatu yang tidak bisa dibeli dengan uang. Aroma dapur sederhana. Suara spatula beradu dengan wajan. Dan wajah seorang ibu yang dulu selalu memastikan ia makan dengan lahap sebelum berangkat sekolah. Kenangan itu datang begitu kuat, menusuk pelan namun dalam. Sementara itu, jauh dari ruang tamu yang sunyi, di bagian belakang rumah megah itu, dapur besar yang biasanya teratur kini dipenuhi kegelisahan. Kepala koki andalan tiba-tiba jatuh sakit sejak sore, demam tinggi membuatnya harus dibawa ke klinik. Hujan deras dan banjir di beberapa titik membuat koki pengganti tak bisa datang tepat waktu. Para asisten rumah tangga saling berpandangan dengan cemas. Mereka tahu satu hal, Tuan Dimas belum makan malam, dan mereka juga tahu selera makan tuan mereka bukanlah perkara mudah, bukan karena Dimas galak atau suka memarahi, justru sebaliknya. Kekecewaan yang terlukis di tatapan matanya jauh lebih menyakitkan daripada amarah yang diucapkan dengan kata-kata. Di antara mereka, berdirilah seorang gadis muda dengan seragam kerja sederhana. Tubuhnya kecil, wajahnya polos, dan matanya bening penuh kehati-hatian. Namanya Farida. Ia hanya seorang pembantu dapur. Tugasnya mencuci sayur, membersihkan peralatan, dan membantu hal-hal kecil lainnya. Ia bukan siapa-siapa di rumah megah itu. Namun malam ini, tanpa ia sadari, takdir sedang menyiapkan peran besar untuknya. Sebuah peran yang akan mengubah hidupnya. Dan hidup seorang pria kaya yang kesepian. Di sudut dapur yang luas dan berkilau oleh peralatan baja anti karat, Farida berdiri sambil meremas ujung celemeknya. Suara hujan yang menghantam atap rumah seakan berpadu dengan detak jantungnya yang berdegup semakin cepat. Ia bisa melihat kegelisahan di wajah Pak Surya, kepala pelayan yang sudah puluhan tahun mengabdi di rumah itu. Pria tua itu memijat pelipisnya, pandangannya kosong, seolah mencari jalan keluar dari situasi yang mendesak namun penuh risiko. Pak Surya tahu betul, malam ini Tuan Dimas pulang dalam kondisi sangat lelah. Tatapan mata tuan mudanya saat turun dari mobil tadi penuh beban, penuh kesepian yang tak terucap. Ia butuh sesuatu yang hangat, sesuatu yang bisa menenangkan, bukan sekadar makanan untuk mengisi perut. Namun, siapa yang bisa memasak dengan rasa yang pas di saat seperti ini? Para asisten lain saling menunduk. Mereka takut mengambil inisiatif. Salah sedikit saja, dan malam itu bisa berubah menjadi malam yang penuh penyesalan. Keheningan menyelimuti dapur, hanya dipecah oleh suara guntur yang menggelegar di kejauhan. Di tengah kebisuan itulah, hati Farida bergejolak. Ia menelan ludah. Ada dorongan kuat di dadanya untuk melangkah maju, namun rasa takut menahannya. Siapalah dirinya? Hanya gadis desa yang baru 3 bulan bekerja sebagai pembantu dapur. Ia bukan koki, bukan pula lulusan sekolah memasak. Ia hanya membawa resep sederhana dari ibunya, resep yang dimasak di dapur kayu dengan tungku sederhana di kampung. Namun, bayangan wajah lelah Dimas yang sempat ia lihat sekilas sore tadi terus mengusiknya.
Wajah itu mengingatkannya pada ayahnya yang setiap sore pulang dari sawah dengan tubuh letih dan mata redup, menunggu sepiring makanan hangat untuk memulihkan tenaga. Farida merasakan dadanya menghangat oleh empati yang tulus. Dengan napas yang bergetar, Farida melangkah maju setengah langkah. "Maaf, Pak Surya," ucapnya lirih namun jelas. Pak Surya menoleh, menatap Farida dengan pandangan lembut seorang ayah. "Ada apa, Nak? Kalau pekerjaanmu sudah selesai, kamu boleh istirahat. Hujannya deras sekali malam ini." Farida menggeleng pelan. "Bukan itu, Pak. Saya dengar Bapak bingung soal makan malam Tuan Dimas. Kalau Bapak mengizinkan, dan kalau memang tidak ada pilihan lain, bolehkah saya mencoba memasakkan sesuatu?" Kalimat itu menggantung di udara. Farida menunduk, jemarinya saling menggenggam erat. "Masakan saya sederhana, Pak. Masakan kampung. Tapi ibu saya selalu bilang, makanan sederhana bisa menjadi obat kalau dimasak dengan hati yang tulus." Pak Surya terdiam. Ia menatap Farida lama, seolah membaca isi hatinya. Tidak ada ambisi di sana, tidak ada keinginan mencari pujian. Yang ia lihat hanyalah ketulusan murni seorang gadis muda yang ingin menolong. Perlahan, bibir Pak Surya membentuk senyum tipis penuh rasa syukur. "Apa yang ingin kamu masak, Farida?" tanyanya lembut. "Tuan Dimas sepertinya sedang tidak enak badan. Beliau butuh sesuatu yang ringan, tapi menghangatkan." "Sup ayam jahe, Pak," jawab Farida cepat, seolah jawaban itu sudah lama tersimpan di hatinya. "Resep ibu saya, bahannya sederhana, tapi hangat di badan dan di hati." Pak Surya mengangguk perlahan. "Baiklah, saya percaya padamu. Masaklah seolah kamu memasak untuk keluargamu sendiri." Izin itu terasa seperti beban sekaligus anugerah. Farida segera mencuci tangannya hingga bersih, mengenakan penutup kepala dengan rapi. Saat jemarinya menyentuh bahan-bahan masakan, rasa gugup perlahan memudar, digantikan ketenangan yang familiar. Dapur ini memang jauh lebih mewah dari dapur kampungnya, namun baginya, api tetaplah api, air tetaplah air, dan bumbu tetap memiliki jiwa. Ia memilih potongan ayam dengan teliti, mengiris jahe segar tipis-tipis, menumis bawang putih hingga harum. Setiap gerakan dilakukan dengan penuh kesabaran, disertai doa-doa lirih yang hanya Tuhan dan hatinya yang mendengar. Ia tidak membawa harta, tidak membawa gelar, hanya membawa niat tulus yang ia tuangkan ke dalam panci sup sederhana itu. Dan tanpa disadari Farida, aroma hangat yang perlahan memenuhi dapur mulai berjalan menuju ruang lain di rumah itu. Aroma yang akan membangunkan kenangan lama. Aroma yang akan mengetuk pintu hati seorang pria yang sudah lama terkunci oleh kesepian. Api kecil menyala tenang di bawah panci besar. Farida berdiri di depannya dengan wajah serius, namun teduh. Seolah seluruh dunianya kini hanya berpusat pada kuah bening yang perlahan mendidih. Ia tahu, sup yang baik tidak boleh dimasak dengan tergesa-gesa. Kaldu harus dilepaskan perlahan, seperti rasa yang tumbuh pelan namun dalam. Ia menurunkan api, membiarkan ayam dan jahe saling menyapa di dalam air panas, mengeluarkan sari terbaik mereka. Aroma jahe yang hangat mulai menguar, bercampur dengan gurih alami ayam kampung. Bukan aroma kemewahan, bukan pula aroma restoran mahal, ini adalah aroma rumah, aroma yang membumi, aroma yang membawa pulang ingatan. Farida mengaduk perlahan sambil berdoa dalam hati. Ia membayangkan wajah ibunya di kampung, perempuan sederhana yang selalu tersenyum, meski hidup serba kekurangan. Setiap kali ibunya memasak, selalu ada doa yang diselipkan di antara irisan bawang dan taburan garam. Farida melakukan hal yang sama malam ini. Ia memasak bukan untuk dipuji, bukan untuk dilihat, melainkan untuk menenangkan seseorang yang bahkan hampir tidak ia kenal. Sementara itu, di ruang tengah yang remang-remang, Dimas masih duduk dalam posisi yang sama. Lampu sengaja diredupkan, seolah ia ingin bersembunyi dari dunia. Kepalanya terasa berat, pikirannya penuh, dan hatinya kosong. Ia menghela napas panjang, mencoba mengusir rasa mual yang selalu datang setiap kali ia memikirkan makanan malam. Namun tiba-tiba, sesuatu menyentuh indera penciumannya. Samar-samar, terbawa oleh pendingin ruangan, sebuah aroma asing namun akrab menyelinap ke hidungnya. Dimas mengernyitkan dahi. Ia menarik napas lebih dalam. Aroma itu semakin jelas. Jahe, bawang putih yang ditumis matang, kaldu ayam yang direbus lama, jantungnya berdesir. Itu aroma yang sudah sangat lama tidak ia cium. Aroma yang ia kira telah hilang bersama kepergian ibunya 20 tahun lalu. Ingatannya tersentak,
kembali ke masa kecil saat ia terbaring demam dan ibunya duduk di tepi ranjang meniup sup ayam jahe sebelum menyuapinya perlahan. Dimas membuka mata. Dadanya terasa hangat, namun juga sesak oleh rindu yang tiba-tiba membuncah. Ia menegakkan punggung. Rasa lapar yang selama ini mati perlahan hidup kembali. Bukan lapar perut semata, melainkan lapar akan kenangan. Lapar akan rasa pulang. Di dapur, Farida mencicipi kuah sup itu dengan sendok kecil. Ia menutup mata sejenak, memastikan rasanya pas. Tidak terlalu asin, tidak terlalu tajam, hangat dan lembut. Ia menambahkan sedikit garam, lalu mencicipinya lagi. Wajahnya mengangguk pelan. Ini rasa yang ia cari. Ia menuangkan sup ke dalam mangkuk keramik putih polos. Kuah bening kecoklatan mengepul perlahan, membawa potongan ayam empuk dan irisan jahe yang tipis. Sebagai sentuhan akhir, ia menaburkan irisan daun bawang dan sedikit bawang goreng. Sederhana. Tidak ada hiasan berlebihan. Namun, ada kejujuran di dalamnya. Pak Surya menatap mangkuk itu dengan kagum. Aroma yang keluar membuatnya menelan ludah tanpa sadar. Ia sudah lama tidak mencium bau seperti ini di rumah besar tersebut. Bau yang mengingatkannya pada masa kecilnya sendiri, pada dapur desa yang hangat dan ramai. "Sudah siap, Pak," ucap Farida sambil menyeka keringat di dahinya. Suaranya lega, namun masih bergetar. Pak Surya mengangguk. Ia mengangkat nampan itu dengan hati-hati, namun kemudian berhenti sejenak. Ia menatap tangan Farida yang masih sedikit gemetar. Dalam hatinya, ia tahu, gadis inilah yang pantas mendapat pengakuan jika masakan ini diterima. Namun, aturan rumah begitu ketat. Tidak semua orang boleh melangkah ke ruang makan utama. "Farida, tunggu di sini dulu," kata Pak Surya bijak. "Jangan pulang dulu. Siapa tahu Tuan Dimas membutuhkan sesuatu." Farida mengangguk patuh. Ia kembali membereskan dapur sambil menahan napas, menunggu takdirnya sendiri. Di luar, hujan masih turun, namun di dalam rumah itu, sebuah perubahan besar sedang bersiap terjadi. Langkah Pak Surya terdengar pelan di atas karpet tebal menuju ruang makan utama. Nampan di tangannya terasa lebih berat dari biasanya. Bukan karena mangkuk sup dan sepiring nasi putih hangat yang ia bawa, melainkan karena harapan yang ikut ia titipkan di dalamnya. Ruang makan itu luas, meja kayu jati panjang terbentang megah. Namun malam itu hanya satu kursi yang terisi. Dimas sudah duduk di sana. Tatapannya kosong, namun hidungnya bergerak pelan saat aroma sup semakin mendekat. Ia mengangkat kepala, matanya tertuju pada mangkuk sederhana yang diletakkan perlahan di hadapannya. Uap hangat menyapa wajahnya, membawa serta aroma jahe yang menenangkan. "Makan malam Anda, Tuan," ucap Pak Surya dengan suara rendah dan sopan. "Mohon maaf atas keterlambatannya. Ada kendala di dapur karena kepala koki sakit dan cuaca buruk." Dimas tidak langsung menjawab. Matanya terpaku pada kuah bening di mangkuk itu, pada irisan jahe yang mengapung pelan, pada kesederhanaan yang terasa begitu jujur. Tangannya yang biasanya tegas saat memimpin rapat direksi kini sedikit bergetar ketika meraih sendok perak di samping mangkuk. Ia meniup kuah itu pelan, seperti yang dulu selalu dilakukan ibunya. Saat suapan pertama menyentuh lidahnya, waktu seolah berhenti. Rasa hangat menjalar dari mulut ke tenggorokan, turun ke dada, menyebar ke seluruh tubuhnya. Pedas jahe yang lembut, gurih ayam yang alami, asin yang pas, tidak berlebihan, tidak dibuat-buat. Itu bukan sekadar rasa masakan, itu rasa pelukan. Mata Dimas memanas, pandangannya mengabur. Ia menunduk, mencoba menguasai diri, namun satu tetes air mata tetap jatuh menetes di atas meja makan yang mahal itu. Dimas terdiam, sendoknya tergantung di udara, dadanya bergetar oleh emosi yang sudah lama terkunci rapat. Pak Surya berdiri kaku di sudut ruangan, menahan napas. Selama bertahun-tahun mengabdi, ia belum pernah melihat tuan mudanya seperti ini. Biasanya, Dimas hanya akan mencicipi sedikit, lalu mengkritik atau bangkit pergi. Namun malam ini, Dimas terus makan. Perlahan, penuh perasaan. Hingga mangkuk itu bersih. Dimas meletakkan sendoknya. Ia mengambil tisu, menyeka sudut matanya cepat-cepat, seolah malu ketahuan rapuh. Suaranya terdengar serak saat akhirnya ia berbicara. "Pak Surya." "Ya, Tuan," jawab Pak Surya sigap, meski hatinya berdebar. "Siapa yang memasak ini?" Nada Dimas tidak tinggi, tidak menghakimi. Justru terdengar sangat dalam, penuh rasa ingin tahu. Pak Surya menelan ludah, lalu menjawab dengan hati-hati. "Karena keadaan darurat, salah satu staf dapur belakang yang memberanikan diri memasaknya, Tuan.
Namanya Farida. Jika rasanya tidak berkenan, saya akan segera..." "Jangan dibuang," potong Dimas cepat. "Ini enak, sangat enak." Pak Surya terkejut. Dimas menarik napas panjang, mencoba menenangkan emosinya. "Panggil dia ke sini," lanjut Dimas. "Saya ingin bertemu dengan orang yang memasak sup ini." Di dapur, Farida sedang mengelap meja pantry yang sudah bersih mengkilap. Jantungnya berdegup kencang setiap kali ia membayangkan reaksi Tuan Dimas. Apakah supnya terlalu asin? Terlalu hambar? Apakah ia sudah lancang melampaui batas? Saat Pak Surya muncul kembali di ambang pintu dapur, lutut Farida terasa lemas. "Farida," panggil Pak Surya lembut. Farida menoleh cepat, wajahnya pucat. "Iya, Pak. Apakah Tuan Dimas marah?" Pak Surya tersenyum lebar, senyum yang jarang sekali ia tunjukkan. Ia menepuk bahu Farida pelan. "Tenanglah, Nak. Tuan Dimas ingin bertemu denganmu. Beliau bilang masakanmu sangat enak." Farida terdiam, tidak percaya dengan apa yang ia dengar. Dadanya terasa hangat sekaligus bergetar. Dengan tangan gemetar, ia melepas celemeknya, merapikan pakaian kerjanya, lalu mengikuti Pak Surya menuju ruang makan, melangkah perlahan menuju titik balik hidupnya. Langkah Farida terasa berat saat melewati lorong panjang berlapis karpet tebal yang memisahkan dapur dari ruang makan utama. Setiap langkahnya seolah menggema di kepalanya sendiri. Ia menunduk, kedua tangannya saling meremas, berusaha menenangkan detak jantung yang berpacu tak karuan. Cahaya lampu kristal di ruang makan terlihat berpendar lembut, namun baginya terasa menyilaukan. Di ujung meja panjang itu, Dimas duduk menunggu. Mangkok sup di hadapannya sudah hampir kosong, hanya menyisakan jejak kuah bening di dasarnya. Saat Pak Surya memberi isyarat agar Farida maju, ruangan seketika terasa sunyi. Hanya suara hujan di luar yang masih terdengar samar. "Ini Farida, Tuan," ucap Pak Surya pelan. "Staf dapur yang memasak sup ayam jahe untuk Anda." Farida menundukkan kepalanya dalam-dalam, menatap lantai marmer yang mengilap. "Maaf, Tuan, jika masakan saya tidak berkenan," ucapnya lirih, suaranya hampir tak terdengar. "Angkat kepalamu," kata Dimas lembut. Nada suaranya tidak mengandung perintah dingin seorang majikan, melainkan permintaan manusiawi. Perlahan, Farida mengangkat wajahnya, mata mereka bertemu. Farida melihat mata seorang pria yang lelah namun hangat, mata yang baru saja menemukan sesuatu yang hilang. Dimas melihat mata bening seorang gadis sederhana yang memancarkan ketulusan tanpa syarat. "Duduklah," kata Dimas sambil menunjuk kursi kosong di dekatnya. Farida terbelalak. Ia menoleh ke arah Pak Surya, ragu. Duduk semeja dengan majikan adalah hal yang tak terbayangkan baginya. Namun Pak Surya mengangguk pelan, memberi izin. Dengan gerakan kaku, Farida menarik kursi itu dan duduk di ujungnya, punggungnya tegak, tangannya tertata sopan di pangkuan. "Terima kasih," ucap Dimas tiba-tiba. Farida terdiam sejenak. "Untuk apa, Tuan?" "Untuk sup ini," jawab Dimas sambil menunjuk mangkuknya. "Rasanya sangat mirip masakan ibu saya." Kalimat itu membuat dada Farida menghangat. Rasa takut yang sejak tadi menyelimutinya perlahan mencair, berganti haru. "Saya senang Tuan menyukainya," jawab Farida pelan. "Itu hanya resep sederhana dari ibu saya di kampung. Ibu selalu bilang, masakan paling enak bukan karena bahannya mahal, tapi karena doa yang dimasukkan saat memasaknya." Dimas terdiam. Kata-kata itu menggema di kepalanya. Selama ini, ia makan makanan mahal yang dimasak oleh koki-koki hebat, namun jarang ada doa di dalamnya. Mungkin itulah yang selama ini hilang, bukan rasa, melainkan jiwa. Malam itu, di bawah cahaya lampu ruang makan, dan di tengah hujan yang masih turun, sebuah ikatan halus mulai terjalin. Bukan ikatan antara bos dan pelayan, melainkan ikatan dua manusia yang sama-sama merindukan kehangatan. Dimas menghabiskan suapan terakhirnya dengan perasaan yang jauh lebih ringan, seolah beban di pundaknya ikut luruh bersama hangatnya sup sederhana itu. Ketika Farida kembali ke dapur, hatinya masih berdebar, namun kini bukan karena takut. Ada sesuatu yang baru tumbuh di sana. Dan Dimas, yang kembali duduk sendirian di ruang makan luas itu, untuk pertama kalinya tidak lagi merasa sepenuhnya kesepian. Malam itu berlalu dengan tenang, sesuatu yang sudah lama tidak dirasakan Dimas. Setelah Farida kembali ke dapur dan pintu ruang makan tertutup, keheningan kembali menyelimuti rumah megah itu. Namun keheningan kali ini terasa berbeda. Tidak lagi dingin dan menekan, melainkan hangat dan menenangkan, seolah aroma sup jahe masih menggantung di udara, enggan pergi.
Dimas duduk terpaku, menatap mangkuk keramik putih yang kini kosong, bersih. Tidak tersisa setetes pun kuah di dasarnya. Sebuah pemandangan yang hampir mustahil baginya. Selama bertahun-tahun, makanan mahal sering berakhir tak tersentuh, dibuang begitu saja setelah 1-2 suapan. Namun malam ini, lidahnya seolah hidup kembali. Ia menyandarkan punggungnya, memejamkan mata. Rasa hangat dari jahe tidak hanya berhenti di perut, tetapi menjalar ke dadanya, menyentuh jantungnya yang selama ini beku. Dalam benaknya, wajah ibunya muncul dengan jelas. Bukan wajah ibu yang terbaring lemah di rumah sakit, melainkan wajah ibu yang tersenyum sambil memasak di dapur, mengenakan daster sederhana, menyenandungkan lagu pelan. Masakan ini, gumam Dimas lirih. Bagaimana bisa rasanya sama persis? Pertanyaan itu berputar-putar tanpa jawaban. Ada kebetulan yang terasa terlalu rapi untuk sekadar kebetulan. Seolah hujan badai malam ini sengaja diturunkan untuk menahan koki pengganti agar tidak datang, agar lidahnya bertemu dengan masakan Farida. Takdir yang bekerja dalam diam. Di pavilion belakang, Farida berjalan pulang dengan langkah ringan. Kakinya masih gemetar, namun hatinya penuh rasa syukur. Ia baru saja duduk satu meja dengan seorang pria yang selama ini hanya bisa ia lihat dari kejauhan. Pria yang dikenal dingin dan tak tersentuh, namun malam ini meneteskan air mata karena masakannya. Sesampainya di dapur belakang, Pak Surya menghampirinya. "Bagaimana Farida?" tanyanya lembut. Farida tersenyum, matanya berkaca-kaca. "Beliau menghabiskan semuanya, Pak. Mangkuknya bersih, dan beliau bilang rasanya mirip masakan ibunya." Pak Surya mengangguk perlahan, wajahnya penuh haru. "Kamu tidak hanya memberi makan perutnya, Nak. Kamu memberi makan jiwanya. Orang kaya seringkali miskin rasa, dan malam ini kamu mengembalikan kenangan yang tidak bisa dibeli dengan uang." Farida menunduk. Kata-kata itu terasa terlalu besar untuknya. Ia hanya melakukan apa yang diajarkan ibunya. Malam itu, ia berdoa lebih lama dari biasanya. Mendoakan ibunya di kampung, mendoakan ayahnya, dan tanpa sadar, mendoakan Dimas agar hatinya menemukan ketenangan. Di kamar tidurnya yang luas, Dimas bersiap untuk tidur. Ia mengambil bingkai foto perak di atas meja nakas. Foto dirinya kecil dalam pelukan ibunya. Jemarinya menyusuri kaca foto itu dengan lembut. "Ibu," bisiknya. "Hari ini Dimas makan enak sekali. Rasanya seperti ibu yang masak." Malam itu, untuk pertama kalinya setelah sekian lama, Dimas tidur nyenyak tanpa mimpi buruk, tanpa kegelisahan. Dan di rumah besar itu, sebuah perubahan telah dimulai. Pelan namun pasti. Pagi datang dengan cahaya lembut yang menembus jendela besar rumah megah itu. Dimas terbangun oleh suara alarm yang biasanya membuatnya enggan bangun. Namun pagi ini terasa berbeda. Tubuhnya lebih ringan, kepalanya tidak lagi terasa berat, dan ada rasa segar yang sudah lama tidak ia rasakan. Ia duduk di tepi ranjang, menarik napas panjang, lalu tersenyum kecil tanpa sadar. Efek sup jahe dan tidur nyenyak malam sebelumnya seolah membersihkan sisa-sisa lelah yang menumpuk bertahun-tahun. Setelah mandi dan mengenakan setelan jas mahalnya, Dimas turun ke ruang makan untuk sarapan. Meja panjang itu sudah tertata rapi dengan menu sarapan kontinental. Roti panggang, telur orak-arik, sosis, dan segelas jus jeruk segar. Koki pengganti dari agen penyalur sudah berdiri dengan sikap hormat di samping meja. Dimas duduk dan mulai makan. Secara teknis, semuanya sempurna. Tekstur telur lembut, sosis gurih, roti renyah. Namun setelah beberapa suapan, keningnya berkerut. Bukan karena rasanya buruk, melainkan karena rasanya kosong. Makanan itu terasa seperti benda mati. Tidak ada kehangatan, tidak ada jiwa. Ia meletakkan garpu dan pisaunya lebih cepat dari biasanya. "Terima kasih, masakanmu enak," ucapnya sopan kepada koki itu, lalu bangkit berdiri. Pak Surya yang berdiri di dekat pintu sudah paham. Standar kepuasan Tuan Dimas telah berubah. Bukan lagi soal kemewahan bahan, melainkan soal kedalaman rasa. Saat hendak menuju mobil, Dimas berhenti sejenak. Ia menoleh pada Pak Surya. "Pak Surya, untuk makan malam nanti, apakah kepala koki sudah sembuh?" "Belum, Tuan. Beliau masih harus dirawat beberapa hari," jawab Pak Surya. Dimas mengangguk pelan. "Kalau begitu, saya tidak ingin masakan dari koki pengganti atau restoran. Saya ingin Farida yang memasak lagi." Pak Surya tersenyum tipis, seolah sudah menduga. "Baik, Tuan, akan saya sampaikan. Dan satu lagi," tambah Dimas. "Pastikan dia tidak merasa terbebani.
Katakan padanya, masak saja seperti dia memasak untuk dirinya sendiri. Saya menyukai rasa yang jujur. Hari itu, Farida menerima kabar itu dengan perasaan campur aduk. Tanggung jawab besar itu membuatnya gugup, namun juga bahagia. Ia meminta bahan-bahan segar dari pasar tradisional. Jagung manis, labu siam, kacang panjang, tempe, dan bumbu-bumbu sederhana. Ia ingin memasak sayur asem, tempe bacem, dan perkedel jagung. Masakan rakyat, masakan rumah. Sore menjelang senja, aroma dapur berubah lagi. Wangi asam jawa, lengkuas, dan gula merah memenuhi udara. Para staf tersenyum, suasana rumah terasa hidup. Ketika Dimas pulang dan duduk di meja makan, ia makan dengan lahap. Menambah nasi tanpa ragu. Bahunya, yang biasanya tegang kini, turun rileks. Di sudut dapur, Farida mengintip dengan hati berdebar. Melihat seseorang menikmati masakannya, dengan jujur memberinya kepuasan batin yang sulit dijelaskan. Ia merasa dihargai, bukan sebagai pembantu, melainkan sebagai manusia. Dan malam itu, di antara suapan demi suapan, Dimas mulai menyadari satu hal. Rumah ini tidak lagi terasa begitu sepi. Ada kehangatan yang tumbuh perlahan, dimulai dari dapur, dari rasa, dan dari ketulusan seorang gadis sederhana. Hari-hari berikutnya berlalu dengan ritme yang perlahan berubah. Rumah besar itu, yang dulu terasa seperti bangunan kosong, kini mulai hidup kembali. Setiap pagi dan sore, aroma masakan sederhana buatan Farida menyebar dari dapur, membawa suasana yang hangat dan akrab. Tidak ada lagi piring yang tersisa hampir utuh di meja makan. Dimas mulai menunggu waktu makan, sesuatu yang sebelumnya tidak pernah ia lakukan. Ia mulai mengenali rasa. Rasa nasi hangat yang mengepul, rasa sayur bening yang ringan, rasa sambal yang pedasnya jujur. Dan di balik semua itu, ia merasakan kehadiran seseorang yang memasak bukan karena tugas, melainkan karena hati. Setiap suapan mengingatkannya bahwa hidup tidak selalu harus keras dan dingin seperti dunia bisnis yang ia geluti. Suatu sore, Dimas pulang lebih cepat dari biasanya. Langit Jakarta berwarna jingga dan rumah itu diselimuti cahaya senja yang lembut. Ia melangkah ke dapur tanpa sadar, sesuatu yang hampir tidak pernah ia lakukan sebelumnya. Farida sedang berdiri di depan kompor, mengaduk sayur dengan penuh perhatian. Saat menyadari kehadiran Dimas, tubuhnya menegang seketika. "Maaf Tuan, saya tidak mendengar langkah Anda," ucapnya gugup sambil menunduk. "Tidak apa-apa," jawab Dimas pelan. Ia berdiri beberapa langkah di belakang Farida, menjaga jarak. "Masakan apa hari ini?" "Sayur lodeh, Tuan. Ibu saya biasa memasak ini saat hujan," jawab Farida jujur. Dimas mengangguk. "Saya suka masakan yang punya cerita." Kalimat itu membuat Farida terdiam. Ia tidak tahu harus menjawab apa. Selama ini, tidak ada yang tertarik pada cerita di balik masakannya. Ia hanya tahu memasak seperti yang diajarkan ibunya. Namun kini, seseorang ingin mendengarnya. Dimas memandang dapur itu, melihat betapa sederhananya gerakan Farida, betapa tenangnya wajah gadis itu saat memasak. Untuk pertama kalinya, ia menyadari bahwa kehangatan yang ia cari bukan hanya datang dari makanan, tetapi dari orang yang membuatnya. Ada ketulusan yang tidak bisa dipalsukan, sesuatu yang tidak pernah ia temui di ruang rapat atau pesta mewah. Sejak hari itu, jarak di antara mereka perlahan memudar. Dimas mulai menyapa Farida setiap kali pulang. Bertanya tentang kampung halamannya, tentang ibunya, tentang mimpi-mimpinya yang sederhana. Farida menjawab dengan hati-hati namun jujur. Ia bercerita tentang sawah, tentang hujan di desa, tentang impian kecil untuk membahagiakan orang tuanya. Tanpa mereka sadari, benih perubahan sudah tumbuh, bukan perubahan yang riuh, melainkan perubahan yang diam-diam menguatkan. Rumah itu tidak lagi hanya berisi dinding mahal dan perabot mewah, tetapi juga tawa kecil, percakapan sederhana, dan rasa pulang yang mulai terasa nyata. Perubahan yang terjadi di rumah itu tidak luput dari perhatian orang-orang di sekitarnya. Para staf mulai berbisik pelan, bukan dengan iri, melainkan dengan heran dan kagum. Tuan Dimas yang dulu pendiam dan tertutup, kini sering terlihat tersenyum tipis. Ia tidak lagi makan sendirian dengan wajah kosong. Bahkan sesekali, ia menanyakan kabar para staf, sesuatu yang dulu nyaris tak pernah terjadi. Namun, perubahan tidak selalu disambut dengan tenang. Suatu siang, seorang wanita anggun datang berkunjung tanpa pemberitahuan. Namanya Laras. Ia adalah rekan bisnis sekaligus sahabat lama Dimas. Perempuan cerdas dengan penampilan selalu sempurna. Gaunnya elegan, langkahnya penuh percaya diri. Laras terbiasa menjadi pusat perhatian, terbiasa disambut dengan hormat di rumah itu.
Saat makan siang disajikan, Laras duduk berhadapan dengan Dimas. Hidangan hari itu sederhana, sup sayur dan ikan goreng. Laras mencicipinya, lalu mengangkat alis. "Sejak kapan seleramu berubah jadi begini?" tanyanya sambil tersenyum kecil. Nada suaranya terdengar ringan, namun menyimpan rasa heran. "Ini seperti makanan rumah kos, bukan makanan seorang CEO." Dimas tidak tersinggung. Ia justru tersenyum tipis. "Justru karena sederhana, rasanya jujur. Aku suka." Laras menatapnya lebih lama. Ia melihat sesuatu yang berbeda di mata Dimas. Ada ketenangan yang tidak pernah ia lihat sebelumnya. Pandangannya kemudian beralih ke arah dapur, ke sosok Farida yang berdiri di kejauhan, menunduk sopan. "Siapa dia?" tanya Laras pelan. "Orang yang memasak untukku," jawab Dimas singkat. Nada itu membuat Laras terdiam sejenak. Ia merasakan ada jarak yang tiba-tiba terbentang di antara dirinya dan Dimas. Selama ini, ia selalu merasa menjadi satu-satunya orang yang dekat dengan Dimas. Namun kini, ada seseorang lain yang mampu menyentuh sisi terdalam pria itu hanya dengan semangkuk sup dan ketulusan. Malam itu, Laras pulang dengan perasaan yang tidak menentu. Sementara Dimas duduk sendiri di ruang kerja, memikirkan banyak hal. Ia mulai bertanya pada dirinya sendiri, mengapa kehadiran Farida terasa begitu penting? Apakah ini hanya soal makanan? Ataukah ada kekosongan di hatinya yang selama ini baru benar-benar terisi? Di dapur belakang, Farida merasakan perubahan suasana. Tatapan Laras yang tadi masih terbayang di benaknya. Tatapan yang dingin, menilai, dan membuatnya kembali merasa kecil. Ia sadar betul, posisinya di rumah itu sangat rapuh. Ia hanya seorang pembantu, tidak lebih. Malam itu, Farida duduk sendiri di kamarnya, menatap ponsel tua yang berisi pesan dari ibunya. Kerinduan pada kampung halaman kembali menyeruak. Ia takut berharap terlalu jauh. Ia takut lupa diri. Ia hanya ingin bekerja dengan baik, mengirim uang untuk orang tuanya, dan tetap menjadi dirinya yang sederhana. Namun, takdir jarang peduli pada rasa takut manusia.